Siti Hajar begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil, di tempat yang begitu sunyi senyap, tidak ada orang sama sekali, kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim AS sambil memohon belas kasihannya, meminta agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Tidak ada seorang manusia sama sekali, tidak ada binatang, tidak ada pohon dan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Sementara itu ia masih bertanggung jawab untuk mengasuh anak kecil yang masih menyusu kepadanya. Mendengar keluh kesah Siti Hajar, tentunya Nabi Ibrahim AS merasa tidak tega untuk meninggalkannya ia sendiri bersama putranya yang ia sayangi tersebut di tempat yang sepi. Namun ia juga sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan keinginan dan perintah Allah yang Maha Pencipta, yang tentunya mengandung hikmah yang belum diketahuinya dan ia sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa akan melindungi putra dan Siti Hajar di tempat sepi tersebut dari kesukaran dan penderitaan. Nabi Ibrahim AS pun berkata kepada Siti Hajar, bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini dan dialah yang akan melindungi kamu dan menyertai kamu di tempat yang sunyi ini. Sungguh kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sekalipun aku tega meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat aku cintai ini. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan menelantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barakahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya. Insya Allah mendengar rangkaian kata dari Nabi Ibrahim itu, Siti Hajar segera melepaskan genggamannya dari baju Nabi Ibrahim AS dan dilepaskannya beliau menunggang untanya untuk kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercurah membasahi tubuh Nabi Ismail AS yang sedang menyusu. Sementara itu Nabi Ibrahim juga tidak dapat menahan air mata ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, tempat di mana istri pertamanya, Siti Sarah dengan punya keduanya yaitu Nabi Ishak AS sedang menunggu. Selama dalam perjalanan, Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya memohon perlindungan, rahmat dan barokah serta karunia dan rezeki bagi putra dan Siti Hajar yang ditinggalkannya di Mekah yang masih sepi dan asing itu. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut, ya Tuhan kamu, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, baitulah, yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Sejak Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar dan Ismail di tempat yang sunyi dan jauh dari peradaban itu. Ia harus bisa menerima nasib yang oleh Allah telah ditakdirkan kepadanya dengan kesabaran dan keyakinan penuh bahwa Allah akan melindunginya. Sementara itu bekal dan makanan yang dibawa dalam perjalanan pada akhirnya habis juga setelah dimakan beberapa hari sejak ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS. Dimulailah beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya. Ditambah lagi ia masih punya tanggung jawab menyusui Ismail, sedangkan susunya semakin lama semakin mengering karena kekurangan makanan. Sehingga anaknya pun menangis tak henti-hentinya karena tidak bisa menumar susu dengan puas dari Siti Hajar. Ibunya pun menjadi bingung, panis dan cemas mendengar anak yang disayanginya menangis menyayat hati. Siti Hajar menoleh ke kanan dan ke kiri, berlari ke kanan ke sana ke sini untuk mencari sesuap makan atau seteguk air yang bisa meringankan kelaparan dan meredakan tangisan anaknya, namun usaha yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Lalu Siti Hajar pergi ke Bukti Safa, ia berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya, namun hanya batu dan pasir yang ditemuinya di sana. Lalu dari Bukit Safa itu ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah, kemudian berlarilah ia ke Bukti Marwah, namun setelah sampai di sana yang dikiranya air ternyata hanya bayangan atau fata morgana belaka.
Lalu ia mendengar seolah-olah ada suara yang memanggilnya dari Bukit Safa. Pergilah ia ke Bukit Safa, namun setelah sampai di Bukit Safa ia tidak menjumpai apa-apa. Cerita asal-usul air Zam-Zam. Siti Hajar memiliki keinginan yang kuat untuk tetap hidup bersama putra yang disayanginya. Siti Hajar pun berlari mondar-mandir sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung, kepalanya merasa pusing dan hampir saja ia putus asa. Cerita Nabi Ismail diriwayatkan bahwa saat itu ibu dari Ismail ini berada dalam keadaan yang tidak berdaya dan hampir putus asa kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya datanglah malaikat Jibril kepadanya. Lalu malaikat Jibril itu bertanya kepada Siti Hajar, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" Kemudian Siti Hajar menjawab, "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim." Jibril bertanya lagi, "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" Siti Hajar menjawab, "Hanya kepada Allah." Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupkan keperluan hidupmu dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah puteramu kepadanya." Setelah percakapan itu, diajaklah Siti Hajar pergi ke suatu tempat, mengikutinya di suatu tempat di mana malaikat Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan atas izin Allah segeralah keluar dari bekas telapak kaki itu air yang begitu jernih. Itu merupakan mata air Zam-Zam yang sampai saat ini dianggap keramat oleh jemaah haji. Mereka rela berdesak-desakan mengelilinginya untuk mendapatkan setitik atau seteguk air. Karena sejarahnya mata air itu dengan nama injakan Jibril dalam kesejap, air bekas injakan kaki Jibril tersebut melimpah kemana-mana. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Zam-Zam," yang artinya berkumpullah. Kemudian air itu berkumpul dan sampai sekarang air itu diberi nama Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Siti Hajar, janganlah engkau takut akan kehausan di sini. Karena sesungguhnya Allah menjadikan air ini untuk minuman orang-orang yang ada di dunia ini. Dan air ini akan terus mengalir dan tidak akan berhenti, dan nanti Ibrahim akan kembali juga ke di sini untuk mendirikan Ka'bah. Melihat air yang deras itu Siti Hajar begitu gembira dan lega. Lalu segeralah ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu dan wajah putranya pun segera terlihat segar lagi. Begitu juga dengan Siti Gahar, wajahnya terasa segar dan ia merasa sangat bahagia dengan hadirnya mukjizat dari Allah yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan juga kepada putranya setelah sebelumnya bayangi oleh kematian karena kelaparan. Dengan dikeluarkannya air Zam-Zam itu, datanglah burung-burung mengelilingi daerah yang ada airnya tersebut. Burung-burung kemudian menarik perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Makkah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, maka di bawahnya juga terdapat air, maka mereka mengutus beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu kemudian pergi mendatangi tempat di mana Siti Hajar berada. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya dengan membawa kabar gembira mengenai adanya mata air Zam-Zam dan juga keadaan Siti Hajar bersama putranya. Sejak itu, segeralah sekelompok suku Jutum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zam-Zam. Tentu saja kedatangan suku Jurum tersebut disambut dengan gembira oleh Siti Hajar karena dengan hadirnya sekelompok suku Jurum itu bisa menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan oleh Siti Hajar yang hanya hidup berdua dengan Ismail saja. Siti Hajar bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu untuk datang meramaikan dan memecah kesunyian.